Hai, kami dari kelompok 6. Jadi di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana sih cara-cara untuk membuka suatu usaha, apa-apa saja yang harus dilihat dalam membuka suatu usaha. Jadi dari uh, customer profilnya itu kita lihat dari usia, uh, targetnya ke siapa, ke anak sekolah, ke anak kuliah, orang tua, terus penghasilannya, umurnya juga. Kita lihat target audiens, marketing strategi, konten strateginya, apa-apa saja yang harus diperhatikan. Jadi di sini teman-teman saya akan menjelaskan secara detail-detailnya untuk kalian semua. Langsung aja kita simak. Customer profile dari coffee shop kami adalah kalangan remaja sampai pekerja, yaitu meliputi umur 18 tahun sampai 45 tahun. Coffee shop kami memberikan tempat yang nyaman untuk anak sekolahan untuk mengerjakan tugas mereka, dan bagi mahasiswa untuk mengerjakan skripsi mereka, juga para pekerja untuk melakukan pertemuan atau meeting, karena memberikan tempat khusus bagi mereka yang ingin melakukan meeting tersebut, sehingga mereka dapat melakukan meeting tersebut dengan nyaman tanpa adanya gangguan dari pengunjung lain. Untuk marketing strateginya, kita jelas pertama dari produk ya. Dari produk kita menggunakan kopi yang memiliki cita rasa yang tinggi, beda dari tempat kopi yang lain, memiliki ciri khas tersendiri. Karena di sini di Berkah Kopi kita memiliki produk yaitu Berkah Kopi dan Berkreasi. Berkah Kopi itu merupakan es kopi susu, tetapi kita bisa beda dari yang lain. Kenapa? Karena kalau orang yang terlalu suka edik sama kopi, bisa ngebedain mana kopi Berkah Kopi itu memiliki rasa sedikit beda, jadi sehingga orang tuh bakal ketagihan datang untuk minum kopinya. Lalu untuk rekreasi itu adalah Berkah Kari Ayam Nasi. Nah, di situ kita memiliki ciri khas juga yang tersendiri, sehingga berkreasi memiliki daya tarik untuk orang datang ke Berkah Kopi. Produk tersebut merupakan salah satu produk favorit juga di situ. Lalu untuk lokasi kita sangat strategis. Lokasi kita ada di STC, di sebelahnya STC di Sekupang Batam. Nah, jadi lokasi kita itu di tempat lalu lalangnya orang baru masuk pintu mall. STC itu adalah mall, dan ketika orang masuk mall pasti melihat Berkah Kopi ada di sebelahnya. Nah, ketika mereka sering lewat, mereka pasti sadar bahwasanya oh, ini tempat kopi. Jadi sehingga mereka ingin bersantai, menikmati suasana, mereka bisa datang ke sana. Kita menawarkan juga tempat yang sangat nyaman. Lalu untuk promosi, kita pastinya menggunakan media sosial. Kenapa? Di media sosial itu adalah merupakan akses yang paling mudah, akses yang paling gampang diterima orang juga. Dan juga untuk promosi kita lebih dari ke arah Instagram, Facebook, Mailchimp, dan GoFood. Nah, di situ daya tarik pembeli kita lebih banyak di online. Jadi untuk di GoFood orang juga karena lagi COVID kayak gini, mereka lebih safety beli dari smartphone, sehingga mereka dapat kopi lebih cepat dan lebih simple. Dan untuk harga, kita menyesuaikan dari pengunjung yang datang. Selama kami survei, untuk harganya mereka menyesuaikan dari harga anak mahasiswa dan anak sekolah. Kenapa? Karena yang datang rata-rata itu adalah anak sekolah, mahasiswa yang untuk mengerjakan skripsi, ngerjain tugas bareng teman-temannya. Jadi kita tidak memberikan harga tinggi, kita menyesuaikan dengan harga kocek pelajar. Jadi membuat customer itu nyaman untuk datang setiap hari ke Berkah Kopi. Baik, selanjutnya adalah konten strategi dari Berkah Kopi. Yang pertama adalah mengadakan giveaway, di mana pelanggan hanya perlu mempost 3 postingan terakhir Instagram Berkah Kopi ke IG story masing-masing, dan jangan lupa mention Instagram official account dari Berkah Kopi. Dan bagi pelanggan yang beruntung akan mendapatkan 1 cangkir kopi gratis dari Berkah Kopi. Dan kemudian yang kedua adalah di setiap hari Minggu ada memberikan voucher diskon 10% untuk pembelian minimal 100.000 dan berlaku kelipatan, di mana jika pembelian 200.000 bisa mendapatkan 2 voucher diskon. Dan voucher diskon ini bisa digunakan untuk pembelian selanjutnya dengan nominal minimal 50.000 dan berlaku untuk setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah free 1 cangkir kopi bagi yang ulang tahun hanya dengan membawa 3 teman.
Dan sebagai bukti, hanya perlu menunjukkan kartu identitas ke bagian kasir. Untuk target audiens, coffee shop kami meliputi semua kalangan, baik remaja sampai pun orang dewasa, dari umur 14 tahun sampai dengan 40 tahun. Coffee shop kami memberikan tempat yang nyaman untuk anak sekolahan, mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas atau skripsi. Dan tidak hanya itu, coffee shop kami juga menjadi pilihan yang baik bagi para pekerja untuk melakukan pertemuan atau meeting, karena memberikan tempat khusus bagi mereka yang ingin melakukan meeting tersebut, sehingga mereka dapat melakukan meeting lebih fokus tanpa adanya gangguan dari yang lain atau suara berisik pengunjung yang lainnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saya Teguh Rinaldi Hamzah dari kelompok 6 dan teman-teman saya Sarah, Viera Fandri Putri, Wahyu Rahmawan, Herwanto, Joshua Revito akan menjelaskan tentang berkah kopi. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang sedikit sejarah tentang berkah kopi yang didirikan pada tanggal 5 Mei 2019, tepatnya sudah 1 tahun 2 bulan lebih. Mei, Juni, Juli. Sudah 1 tahun 2 bulan lebih. Berkah kopi sendiri didirikan dengan 3 pemuda yang hobi nongkrong. Jadi katanya mereka suka nongkrong, makanya mereka buka berkah kopi. Berkah kopi ini untuk mereka bisa nongkrong juga. Jadi nongkrong sambil cari duit katanya. Terus berkah kopi ini awal dibuka dengan ide yang kreatif dan inovatif, di mana mereka meminimalisir kos sehingga tetap, tapi dengan hasil yang tetap mantap. Oleh karena itu, berkah kopi dengan desain yang semi modern berhasil membuat para pecinta kopi yang cinta damai dan cinta dengan ketenangan dapat memanjakan mulut dan lidahnya di berkah kopi. Terima kasih dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, jadi tadi adalah penjelasan dari beberapa teman saya. Udah sangat lengkap kan? Nah, di sana itu customer profilnya itu kita ke siapa aja ya, dari dewasa, remaja, terus untuk orang tua, terus perempuan, laki-laki, tua dan muda itu boleh. Dan kita juga nggak menargetkan yang begitu mahal ya. Penghasilannya 1 juta sampai 1.500.000, dan untuk harga juga kita benar-benar sangat-sangat murah ya, karena kita lebih mementingkan anak-anak sekolah yang ingin mengerjakan tugas, anak-anak kuliahan yang ingin mengerjakan laporan deskripsi, jadi agar bisa lebih santai dalam mengerjakan laporan seperti itu. Dan kalau soal rasa, kita sangat mementingkan itu, karena kalau misalkan satu orang udah ngerasain gitu ya, pasti kan akan dari mulut ke mulut, di sini aja yuk, kita nongkrong di sini, murah, bagus, enak, kopinya tuh bagus. Jadi walaupun murah tapi dia kualitasnya itu nggak murahan seperti itu. Jadi dari harga itu jangan kaget kok bisa semurah itu, tapi kalian bisa benar-benar merasakan kopi yang sesungguhnya itu seperti apa. Kopinya tuh bagus, jadi walaupun murah tapi dia kualitasnya itu nggak murahan seperti itu. Jadi dari harga itu jangan kaget kok bisa semurah itu, tapi kalian bisa benar-benar merasakan. Dan untuk promosi kami lebih ke online dari Instagram, Facebook. Terus kita juga ada blog, kita juga menyediakan di Gojek ya, karena lagi saat COVID seperti ini kita tuh pasti tetap mau dong membeli dan menikmati makanan dan minuman dari luar, meskipun nikmatinya tuh di rumah gitu ya. Kita mempermudah customer lah pastinya dengan cara kita memasang Gojek, jadi lebih bagus, lebih sangat mementingkan customer lah intinya.
Dan untuk promosi kita selalu mengadakan giveaway, terutama di hari Minggu kita pasti memberikan satu voucher kepada setiap pembeli minimal 100.000. Dan yang berulang tahun kita memberikan secangkir kopi gratis dan membawa 3 teman. Nah terus tinggal nunjukin aja itu kartu identitasnya. Jadi kita mengspesialkan kepada customer yang sedang menyambut hari bahagianya, seperti itu. Nah, jadi itu tadi beberapa penjelasan dari teman-teman saya. Memang nggak begitu panjang, tetapi sangat jelas. Walaupun singkat, tapi sangat jelas dan mudah dimengerti ya teman-teman semuanya. Jadi untuk kalian yang ingin membuka usaha, kalian bisa banget nonton video ini, bisa banget kalian ikuti langkah-langkah ini. Semoga kalian tidak patah semangat dan terus maju, jangan pantang menyerah, dan harus banyak mencari sumber-sumber dan masukan-masukan orang-orang bagaimana sih cara membuka usaha yang baik dan benar itu, seperti itu. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.